Episode 11, hanya pura-pura amnesia. Mira sudah 10 hari berada di rumah sakit. Keluarga Kevin juga selalu mengunjunginya, terutama Carol, mertua Mira yang begitu menyayanginya. Dokter sudah selesai memeriksa Mira. Dia mengatakan bahwa kondisi Mira sudah sangat baik. Tubuh Mira menunjukkan kemajuan yang bagus. Dan mungkin beberapa hari lagi dia sudah bisa pulang. Perban di kepalanya juga sudah dilepas. Kevin sama sekali tidak meninggalkan istrinya itu. Dia dengan sangat perhatian merawat Mira. Mira tentu saja selalu membuat Kevin kesal dengan tingkah lakunya, berharap Kevin marah dan meninggalkannya. Tapi ternyata tidak sesuai bayangan Mira. Kevin masih sabar menghadapi istrinya itu. Menurut Kevin, mungkin saja istrinya mengalami mental down karena tidak bisa mengingat apapun, jadi dia selalu memaklumi sikap Mira. Padahal jelas-jelas Mira dengan sengaja melakukannya agar Kevin tidak berakting lagi, seperti kejadian kemarin, di mana Mira dengan sengaja menumpahkan buburnya dan mengakibatkan mangkuk yang dipegang Kevin terjatuh di lantai dan pecah. Dengan wajah polos, Mira menyuruh Kevin membersihkan pecahan kaca di lantai sebelum dia memanggil perawat untuk membersihkannya. Tapi lagi-lagi Kevin menuruti semua keinginan Mira dengan bibir yang selalu tersenyum, membuat Mira meleleh dengan senyuman Kevin yang begitu tampan. Sikap Kevin benar-benar membuat Mira bingung. Siang ini, tok, seklet. Kevin menoleh melihat siapa yang datang. Selamat siang Tuan Kevin. Bagaimana kabarnya Nona Mira, Tuan? Dan kenapa Anda tidak pernah ke kantor? Tanya Kenzo yang datang membawa sebuket bunga. Aku sedang mengurus istriku. Ada apa kamu ke sini? Tanya Kevin dingin. Aku ingin menjenguk Mira. Maksudku Nona Mira, jawab Kenzo tersenyum tanpa dosa. Istriku sedang istirahat, jawab Kevin. Hai, siapa kamu? Apa bunga itu untukmu? Tanya Mira yang melihat Kenzo. Saya Kenzo, ucap Kenzo yang memang mengetahui tentang amnesia istri bosnya itu. Apa kita saling mengenal? Tentu saja, tidak, jawab Kevin dan Kenzo bersamaan. Mereka saling memandang tajam satu sama lain. Mira tersenyum, kemudian dia menyuruh Kenzo mendekat. Hai, aku Mira, kamu sangat tampan. Apa kau boleh memanggilmu Tuan Tampan? Ucap Mira membuat Kevin melotot ke arahnya. Benarkah aku tampan? Terima kasih Nona Mira, jawab Kenzo tersenyum. Kevin berganti melotot ke arah Kenzo. Dia merasa khawatir melihat Mira yang terlihat nyaman dengannya. Panggil Mira saja, ucap Mira tersenyum. Kevin menjadi semakin tajam menatap Kenzo dan yang ditatap hanya biasa saja. Kenzo, sebaiknya kamu kembali ke kantor, ucap Kevin dingin. Kenzo menoleh ke arah bosnya, lalu dia melihat ke arah Mira lagi. Tuan Tampan, maukah kamu menemaniku jalan-jalan? Ucap Mira tiba-tiba. Tentu saja hal itu membuat kedua pria itu menatapnya dengan wajah yang tidak bisa diartikan. Sayang, kamu mau kemana? Akan aku antarkan? Seru Kevin. Mira menggeleng. Aku ingin ditemani oleh Kenzo, jawab Mira. Tapi sayang, biarkan Mira bersamaku Tuan Kevin, seru Kenzo. Kevin yang melihat Mira tersenyum ke arah Kenzo menjadi semakin kebakaran jenggot. Akhirnya dengan pasrah Kevin menuruti keinginan istrinya itu, bintang. Kenzo membawa Mira berkeliling rumah sakit. Dengan kursi rodanya, Mira masih belum terlalu kuat untuk berjalan. Ken, aku ingin bertanya. Ucap Mira. Kenzo yang merasa aneh dengan panggilan Mira, menghentikan langkahnya. Kenapa memanggilku Kak? Kenapa? Apa kamu mau kupanggil dengan sebutan Tuan Tampan? Jawab Mira terkeker. Kenzo melangkah menghadap ke arah Mira. Apa kamu sudah mengingatku? Tanya Kenzo karena merasa sedikit aneh dengan sikap Mira. Ya, aku mengingatmu. Jawaban Mira membuat Kenzo kaget. Jadi kamu sudah ingat semuanya? Mira mengangguk. Aku ingin bertanya padamu soal hubungan Kevin dan Lindsay. Ucap Mira.
Kenzo mengerti sekarang, mungkin Mira masih penasaran dengan hubungan bosnya dengan sang sekretaris. Kamu mau bertanya tentang apa? Tanya Kenzo yang sudah mendorong kursi roda itu kembali. Ada hubungan apa sebenarnya mereka itu? Tanya Mira. Kenzo terdiam sejenak. Lalu kemudian dia menjawab, Lindsay itu adalah teman kuliahku. Sebelum Kevin diangkat menjadi CEO, dia sudah bekerja di Benefit Group selama setahun. Kevin, yang saat itu baru menjabat CEO, dia merasa tertarik kepada Lindsay. Tertarik karena kepintarannya. Kevin saat itu menceritakan kisahnya kepada Lindsay bahwa dia telah mencintai seorang wanita asal Indonesia. Lindsay yang sebenarnya mempunyai perasaan pada Kevin menjadi sedikit kecewa. Kevin tidak pernah menyukai Lindsay sampai sekarang. Meskipun dia sudah mengetahui perasaan wanita itu terhadapnya, cerita Kenzo. Jadi dia bukan selingkuhan Kevin? Tanya Mira penasaran. Kenzo menggeleng. Kevin tidak bisa membuka hatinya pada Lindsay karena dia masih mencintai wanita Indonesia itu yang bernama Thalia, jawab Kenzo. Jadi Kevin masih mencintai Kak Thalia? Batin Mira. Hyun, aku tahu. Kamu tahu siapa Thalia? Mira mengangguk. Dia adalah kakakku, tapi dia sudah menikah dan mempunyai babi, jawab Mira. Kenzo menjadi paham sekarang. Kevin yang merasa patah hati karena cintanya bertepuk sebelah tangan itu akhirnya menikahi Mira. Apa kamu mencintainya? Tanya Kenzo membuat Mira mendongakkan wajahnya menatap wajah tampan pria ini. Entahlah, dulu sih iya, tapi sekarang aku sudah membuang perasaan itu jauh-jauh. Bintang, 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 bintang. Kevin menatap kedua manusia itu dari arah jauh. Dia benar-benar merasa kesal dan cemburu. Lalu dia mengambil HP dan menghubungi seseorang. Halo, waktunya membawa Alia kembali ke kamarnya. Aku tidak ingin melihat istriku berlama-lama denganmu. Tut. Kevin memutuskan sambungan teleponnya. Dia begitu sakit hati melihat istrinya tertawa bersama dengan pria lain. Akan kubuat kamu selalu tertawa bahagia bersamaku sayang, gumam Kevin, bersambung.